dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Jenny, Oktris, William, dan Rio akan mempresentasikan UAS kami yang menggunakan sektor industri teknologi, dan perusahaan yang kami pilih yaitu perusahaan Samsung Electronics Indonesia. Samsung itu salah satu perusahaan yang bergerak di sektor elektronik terbesar di dunia dan merupakan ikon dari Samsung Group dan berasal dari Korea Selatan. PT Samsung Electronics Indonesia adalah salah satu produsen ponsel dengan merek Samsung. Samsung tidak hanya memproduksi ponsel, tetapi mereka juga memproduksi barang-barang elektronik seperti televisi, monitor, soundbar, kulkas, AC, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Samsung memasuki pasar ponsel pada tahun 1999, dan sampai sekarang Samsung tetap giat dalam merancang, mempertahankan, serta membuat banyak orang tertarik untuk membeli produk mereka. Pertumbuhan Samsung sangat membuat orang-orang tertarik karena desain ponselnya yang selalu menarik, fitur yang canggih, dan mereka tetap menggunakan sistem Android serta jaringan distribusi secara luas. Dan sebagai perusahaan yang sangat besar, PT Samsung Indonesia membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia dipekerjakan oleh perusahaan sebagai penggerak, perencana, pengatur, dan pemikir untuk membuat visi misi serta tujuan perusahaan supaya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian, apa tujuan dan manfaat dari penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui siklus fungsi sumber daya manusia PT Samsung Indonesia. Yang kedua itu mengetahui tingkat stres pada karyawan PT Samsung Indonesia. Yang ketiga itu mengetahui peran kunci adaptif leadership di PT Samsung Indonesia. Kemudian profil perusahaan. The Samsung Group merupakan konglomerat terbesar di dunia. PT Samsung Electronics Indonesia ialah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang berasal dari Korea Selatan dan sudah berdiri 25 tahun di negara Indonesia. Pada tahun 2005, perusahaan ini memiliki 5 prinsip bisnis yang telah mengekspresikan perusahaan Samsung Electronics sebagai pemimpin global terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Prinsip yang menjadi landasan kode etik global yakni kewajiban hukum, etika, dan sosial perusahaan. Kemudian untuk motivasi organisasi. Motivasi dari PT Samsung Electronics yaitu yang pertama kepada pegawai. Perusahaan merupakan cerminan dari karyawannya. Di Samsung ada banyak peluang kepada karyawannya untuk mengembangkan potensi mereka. Yang kedua itu kelebihan. Samsung berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan komitmen yang tangguh untuk membangun produk dan jasa. Yang ketiga, perubahan. Dalam pertumbuhan ekonomi yang pesat ini, perubahan sangatlah penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Yang keempat, ada integritas. Samsung beroperasi dengan beretika dan berjanji akan jujur, bertanggung jawab, dan harus transparan. Yang kelima itu kesejahteraan bersama. Samsung sangat mengedepankan kesejahteraan dan berkomitmen akan tanggung jawab akan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Kemudian untuk struktur organisasi. Seperti yang kita bisa lihat, di sini ada gambar struktur organisasinya dan beberapa tugas dan tanggung jawab yang dimiliki presiden, CFO, dan lain sebagainya. Itu wewenang dan tanggung jawab dari presiden direktur itu ada membuat strategi perusahaan, mengevaluasi kinerja perusahaan. Kemudian untuk tugas dan dari sales division ada memberikan pelayanan yang baik supaya para konsumen merasa puas dan nyaman. Kemudian menganalisa serta menyusun sebuah strategi untuk mencapai suatu target. Dan kemudian untuk OMS atau Optical Media Solution membawahi 6 departemen yang terdiri dari PPC Department, Quality Control, Producement Department, Produksi Department, Engineering Department, dan Research and Development. Kemudian CFO atau dikenal dengan Chief Finance Officer. Dia memiliki 4 departemen juga, yaitu HRD atau dikenal dengan Human Resource Development. Kemudian ada tugas IT atau Informasi and Technology. Kemudian ada Export and Import. Kemudian Accounting. Kemudian untuk teori manajemen sumber daya manusia. Untuk analisa pekerjaan.
Analisis pekerjaan memiliki beberapa manfaat, yaitu dapat mengatur pekerjaan karyawan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki, dapat menerapkan gaji sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan, meningkatkan kinerja, mengurangi kesalahan yang sering ketika melakukan suatu pekerjaan, dan dapat menentukan pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama. Tujuan utama dari analisis pekerjaan ini yaitu untuk menetapkan karyawannya yang sesuai dengan pekerjaannya yang akan diberikan sehingga perusahaan dapat menentukan gaji dan tunjangan yang didapatkan sesuai dengan porsi pekerjaannya. Kemudian ada perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja ini adalah proses untuk memperkirakan berapa banyak sumber daya manusia yang diperlukan agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Perencanaan tenaga kerja tidak hanya membahas tentang perkiraan tenaga kerja yang dibutuhkan, tetapi juga membahas tentang mempertimbangkan proyek mendatang. Tujuan dari perencanaan tenaga kerja adalah untuk memastikan tenaga kerja yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memenuhi kualifikasi dengan jumlah yang sesuai dan mendapatkan peran yang cocok sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Untuk proses perencanaan tenaga kerja, itu merupakan tahapan yang disiapkan agar tenaga kerja yang diinginkan oleh perusahaan dapat didapat sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Yang pertama itu kita dapat menetapkan tujuan dari perencanaan tenaga kerja ini. Yang kedua itu memetakan sumber daya manusia. Yang ketiga menghitung kebutuhan sumber daya manusia. Yang keempat menetapkan rencana tenaga kerja. Yang kelima rekrutmen. Yang keenam mengawasi kesenjangan keterampilan. Yang ketujuh mengadakan pelatihan. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Teori perilaku organisasi. Yang pertama adalah penempatan karyawan atau job placement. Penempatan karyawan adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan karena di sesi ini, para atasan harus menentukan untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan dilakukannya penempatan karyawan pada jabatan atau posisi yang tepat dapat membantu perusahaan lebih mudah untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Yang kedua ada goal setting. Goal setting adalah proses penetapan suatu sasaran yang bertujuan untuk mencapai hasil sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan. Ketika sasaran tersebut telah ditetapkan, kita perlu mengembangkan strategi dan dibutuhkan komitmen yang tinggi agar tujuan tersebut dapat benar-benar tercapai. Dalam melakukan goal setting, kita perlu menggunakan metode SMART. SMART berarti spesifik, maksudnya jelas tentang hal yang ingin dicapai. Yang kedua measurable, dapat diukur dengan jelas. Yang ketiga ada attainable, itu menyusun target bisnis harus realistis dan tidak berlebihan. Yang keempat itu relevan, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir itu timely, memiliki batas waktu atau deadline. Selanjutnya ada job redesign, itu maksudnya adalah aktivitas yang membuat atau mendesain dan mengatur ulang rencana yang dibuat untuk tugas-tugas karyawan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap individu. Selain itu, desain ulang pekerjaan merupakan pendekatan alternatif untuk mengurangi ketidakpuasan kerja dan meningkatkan potensi motivasi. Yang selanjutnya ada employee involvement. Maksudnya adalah karyawan dianggap memiliki suatu keunikan. Setiap karyawan harus terlibat dalam kegiatan untuk membantu agar organisasi tersebut dapat memenuhi tujuannya. Employee involvement ini membuat setiap karyawan memiliki produktivitas lebih tinggi. Dalam employee involvement ini terdapat 4 elemen. Yang pertama itu ada kekuasaan, yang kedua itu informasi, ketiga itu pengetahuan dan keterampilan, yang keempat ini reward, keputusan. Maksudnya adalah setiap karyawan memiliki kekuasaan dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan hubungan pekerjaan dalam berbagai permasalahan. Selanjutnya ada informasi, maksudnya dapat membuat keputusan yang efektif, memerlukan informasi yang relevan. Hal tersebut dapat mempermudah karyawan untuk mengetahui tugas sesuai dengan jabatan yang dimilikinya. Yang ketiga ada pengetahuan dan keterampilan, dapat memberikan keterlibatan pada efektivitas organisasi,
bila karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang baik. Yang keempat, ada reward. Ketika ketika kita memberikan kepada karyawan hal tersebut dapat membuat karyawan jadi lebih bersedia untuk terlibat dalam suatu organisasi. Maksudnya karyawan menjadi lebih semangat ketika bekerja jika perusahaan memberikan reward kepada dirinya. Selanjutnya adalah teori 4 dimension of adaptive leader. Kepemimpinan adaptif adalah pendekatan praktis untuk memecahkan masalah bisnis, membimbing para pemimpin dalam mengidentifikasi dan berfokus pada aspek-aspek penting dari operasi bisnis dan membuang apa saja yang dapat dilakukan tanpanya. Teori kepemimpinan adaptif diperkenalkan oleh ahli kepemimpinan Profesor Harvard dan penulis Marty Linsky dan Ronald Harvest. Penelitian ekstensif ini menyimpulkan bahwa bisnis terus berubah dan dapat berkembang dan harus diarahkan sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Hal ini memungkinkan untuk mereka memiliki keterampilan yang mereka butuhkan untuk beradaptasi untuk memastikan organisasi memiliki kepemimpinan terbaik. Seperti setiap gaya kepemimpinan, pendekatan adaptif memiliki seperangkat prinsip yang unik. Masing-masing penting dalam menerapkan kepemimpinan adaptif secara efektif. Berikut ada 4 prinsip. Yang pertama ada kecerdasan emosional. Pemimpin adaptif peka terhadap perasaan orang lain. Mereka tahu bahwa perubahan itu tidak mudah. Empati mereka memiliki bonus tambahan untuk meningkatkan moral di seluruh organisasi karena membangun kepercayaan. Yang kedua adalah keadilan organisasi. Pemimpin adaptif harus terbuka dan jujur. Bahkan jika kebenaran sulit untuk didengar, mereka perlu memberikan fakta kepada karyawan dan pemangku kepentingan. Kejujuran mereka akan memastikan bahwa perubahan diterima dan dapat dipahami. Yang ketiga ada perkembangan. Pemimpin adaptif suka mencoba hal-hal yang baru, terutama jika itu membantu organisasi berhasil dan lebih siap untuk perubahan. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk berinovasi dan bereksperimen dan tidak takut gagal dalam prosesnya. Mungkin yang paling penting, mereka mendorong dan memperdayakan karyawan untuk mencapai potensi penuh mereka. Dan terakhir ada karakter. Prinsip ini menunjukkan untuk mendapatkan rasa hormat dari orang-orang yang Anda pimpin, harus ada transparansi. Transparansi ini adalah kunci. Pemimpin harus benar-benar terbuka dan harus membuat karyawan nyaman dengan mengakui kesalahan dan mengatakan berhenti ketika sesuatu tidak berhasil. Sebanyak mereka menyambut perubahan, seorang pemimpin adaptif juga merangkul keragaman dan menemukan cara untuk menguntungkan seluruh perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori 4 dimensi dalam pemimpin yang efektif. Yang pertama adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini adalah pemimpin adaptif peka terhadap perasaan orang lain. Mereka tahu bahwa perubahan itu tidak mudah. Empati mereka memiliki bonus tambahan untuk meningkatkan moral di seluruh organisasi. Karena membangun kepercayaan, tenaga kerja yang merasa didengar dan didukung kemungkinan besar akan bekerja keras untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, keadilan organisasi. Mari kita sebut keadilan yang satu ini. Pemimpin adaptif harus terbuka dan jujur, bahkan jika kebenaran sulit untuk didengar. Mereka perlu memberikan fakta kepada karyawan dan pemangku kepentingan. Kejujuran mereka dan memastikan bahwa perubahan diterima dan dipahami. Yang ketiga, perkembangan yang adaptif. Perkembangan yang adaptif, pemimpin sangat suka dengan
adaptif untuk mencoba hal-hal yang baru, strategi, proses, dan lain-lain. Terutama jika itu membantu organisasi berhasil dan lebih siap untuk perubahan. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk berinovasi dan bereksperimen, dan tidak takut untuk gagal dalam prosesnya. Mungkin yang paling penting, mereka mendorong dan memperdayakan karyawan untuk mencapai potensi penuh mereka. Yang terakhir ada karakter. Prinsip ini menunjukkan untuk mendapatkan rasa hormat dari orang-orang yang Anda dipimpin. Sekali lagi, transparansi adalah kuncinya. Pemimpin harus benar-benar terbuka dan nyaman dengan mengakui kesalahan dan mengatakan berhenti ketika sesuatu tidak berhasil. Sebanyak mereka menyebut perubahan, seorang pemimpin adaptif juga merangkul keragaman dan menemukan cara untuk itu menguntungkan seluruh perusahaan. Ini berdasarkan kelompok kami, membahas metodologi dalam perusahaan PT Samsung Electronics Indonesia berdasarkan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini merupakan langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk pengumpulan data atau informasi agar dapat diolah dan dianalisis secara objektif. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan data sehingga dapat dideskripsikan. Selain itu, peneliti juga dapat menemukan berbagai teori untuk menyelesaikan dan mengantisipasi masalah yang sedang terjadi. Metode penelitian data yang digunakan oleh kelompok kami pada mitra PT Samsung Electronics Indonesia yaitu metode penelitian kualitatif, yaitu dengan metode observasi dilakukan secara langsung atau turun tangan ke lapangan dan mencari informasi yang dibutuhkan melalui internet. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mencari informasi, dan fakta pendukung lainnya sebagai bahan penelitian. Metode pengambilan data pada mitra PT Samsung Electronics dengan cara variabel penelitian yang digunakan oleh kelompok kami adalah dengan cara observasi juga, yang dilakukan dengan cara mencari industri tersebut dan melakukan pengumpulan data melalui internet untuk menjadi penambahan informasi kelompok kami. Oke, yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini adalah sebuah cara untuk mengelola data menjadi informasi untuk mempelajari sesuatu untuk menemukan solusi atas masalah penelitian yang sedang dikerjakan. Kita perlu menganalisis data secara langsung. Teknik analisis data yang digunakan oleh kelompok kami pada mitra PT Samsung Electronics Indonesia dengan analisis naratif, dengan membantu kita memahami dan menafsirkan evaluasi pelanggan, proses operasional, dan sentimen karyawan terhadap pekerjaan. Selanjutnya, hasil kegiatan pengabdian. Samsung tumbuh menjadi salah satu perusahaan elektronik terkemuka di dunia dengan spesialisasi pada media dan peralatan digital memori. Dengan juga Samsung telah memproduksi beragam produk yang lebih inovatif dan memiliki kualitas yang tinggi dan diakui oleh dunia. Pada tahun 1990 merupakan tahun yang memiliki tantangan terbesar dalam bisnis teknologi, dan merupakan hal yang sering terjadi ketika persaingan dan konsolidasi semakin berkembang perusahaan. Kepemimpinannya dalam bidang digital dan jaringan dengan konsentrasinya di bidang elektronik dan layanan terkait. Hasil kegiatan pembahasan. Nah, perusahaan Samsung ini dia berfokus pada 5 aspek. Nah, yaitu yang pertama itu hardware. Pada saat ini Samsung dia lebih mendengarkan ke dalam memproduksi hardware dan juga mengembangkan software serta perangkatnya, dan akan berkolaborasi dengan provider konten yaitu di waktu yang tepat. Nah, yang kedua itu integrasi vertikal. Nah, Samsung itu dia lebih serius dalam kegiatan dan melakukan kegiatan secara mandiri dengan mampu menghasilkan advanced produk. Samsung pun menghasilkan keuntungan dengan biaya upaya rendah dalam sektor teknologi. Nah, yang ketiga itu digital product innovation. Sering terjadinya perkembangan zaman dan terjadinya perubahan, maka perusahaan itu harus mampu melakukan inovasi yang dilakukan oleh Samsung
dengan adanya perubahan dari teknologi yang menjadi digital. Nah, yang keempat itu adalah diversi produk. Tujuan Samsung itu jadi kayak tujuan Samsung itu supaya dengan menjual produknya dengan kualitas tinggi dan tidak juga terhadap teknologi yang baru, tetapi juga desain ini membutuhkan strategi inovasi sehingga dapat menghasilkan produk yang baru serta menarik. Dan yang terakhir itu digital commerce strategi. Strategi ini biasa mengacu pada dua tren, yaitu dengan cara teknologi ke dalam satu jaringan. Contohnya kayak Palm OS itu dia digabungkan dengan kamera menjadi tipe SPH, bisa contoh kayak tipe SPH 700. Dan dengan begitu kita dapat bawa jaringan kemana-mana. Next. Oke, analisa perilaku organisasi. Nah, pada saat ini kita kayak contoh kita jadi apa? Kita jadi CEO, kita otomatis mencari karyawan sesuai sangatlah penting, terutama pada perusahaan besar. Harus sesuai penempatan karyawan, oleh juga dengan keahlian dalam melakukan penempatan, seperti kayak melihat berbagai aspek karyawan, kayak penempatan karyawan sesuai dengan mengurangi terjadinya stres, memberikan pelayanan baik terhadap karyawan baru, tidak membuat karyawan baru memberikan tugas dengan banyak atau kayak suka-suka kasih tugas kepada karyawan baru lah. Tentunya perusahaan Samsung itu merupakan perusahaan yang besar, terbagi atas departemen dan divisi yang dapat mengakibatkan kurangnya berkomunikasi organisasi. Next. Oke, ini kesimpulan. Berdasarkan hasil kelompok kami, pada perkembangan zaman sekarang, inovasi itu merupakan salah satu yang bisa diambil oleh perusahaan untuk mengatasi persaingannya dan menambahkan kualitas karyawannya bertambah. Karena inovasi bisa memberikan keefektif, semangat, dan juga membuat kualitas karyawan bertambah. Dan dalam kinerja maksimal akan langsung membuat sebuah perusahaan bisa terjaga dengan nyaman, dan juga sebuah perusahaan itu bisa mencapai dengan maksimal. Oke, berdasarkan hasil analisa yang telah kami lakukan dalam perusahaan Samsung, saran kami semua ke depannya perusahaan Samsung dapat terus berkembang dan dapat mengatasi semua masalah yang ada dan juga meningkatkan kualitas produk dan layanan terhadap pelanggannya dengan memberikan pelayanan dengan baik dan melakukan inovasi baru agar semua perusahaan dapat mengikuti dengan adanya perkembangan zaman saat ini dan bisa maju untuk ke depannya. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih.